Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Anak-anak sekalian, perkenalkan, nama saya Abdul Rafiq. Abdul Rafiq. Dipanggilnya kalian cukup memanggil saya Opik. Ya, kenapa saya perkenalkan? Kelas baru ya, tidak semua kenal nama saya, itu tidak semua kenal. Pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, lanjut aja kita ke pokok materi. Saya dalam kelas 7 ini membahas masalah pelajaran IPA. Adapun IPA pada kesempatan kali ini bertemakan objek IPA dan pengamatannya. Sebelum mulai, mari kita bacakan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, kalian tentu tahu apa itu IPA. Jadi IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Adapun ilmu IPA yaitu ilmu yang mempelajari sesuatu benda yang berada di sekeliling kita. Jadi saya ulang lagi, IPA itu ilmu yang mempelajari atau membahas tentang segala sesuatu yang berada di sekeliling kita. Nah, untuk IPA nanti dibeda-bedakan menjadi 4 cabang. Yang pertama yaitu ilmu biologi. Yang kedua ilmu fisika. Yang ketiga ilmu kimia. Yang terakhir yaitu ilmu, nanti ada yang disingkat IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Ilmu biologi yaitu ilmu yang membahas tentang makhluk hidup. Sekali lagi, ilmu biologi yaitu ilmu yang membahas tentang makhluk hidup. Adapun ilmu fisika, ilmu yang membahas tentang unsur-unsur pembentuk alam semesta. Di situ nanti ada gaya tarik menarik atau dan lain sebagainya. Adapun ilmu kimia yaitu ilmu yang membahas tentang penyusun dan perubahan suatu benda. Sekali lagi, ilmu kimia, ilmu yang membahas tentang penyusun dan perubahan suatu benda. Adapun ilmu IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, nanti kita akan membahas tentang benda-benda yang berada di luar angkasa atau antariksawan. Oke, lanjut, saya hapus ya. Di dalam ilmu IPA, yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekeliling kita, banyak sekali. Nanti ada yang disebut apa nih? Pohon atau tumbuhan. Ada yang disebut apa nih? Misalnya soang, ya, soang atau nila dan lain sebagainya. Ada di sini tentang batu, tentang gunung. Ada di sini matahari. Ada di sini awan. Anggap aja ini awan. Bahkan ada di sini manusia, nambah 1 rambutnya. Oke, inilah ilmu yang akan membahas tentang IPA. Dari sekian banyak ini, objek IPA dibedakan menjadi 2.
yaitu objek biotik. Biotik, sekali lagi objek IPA dibedakan menjadi dua, biotik dan abiotik. Nah, coba anak-anakku sekalian, kita bedakan mana yang termasuk biotik dari gambar saya yang singkat ini. Yang tergolong biotik, nih, ini tergolong biotik. Ini termasuk biotik. Ini termasuk biotik. Abiotik, awan. Nah, awan termasuk abiotik. Gunung, ini gunung termasuk abiotik. Batu-batuan barangkali termasuk abiotik. Bahkan nanti ada sungai, air termasuk abiotik. Apa itu abiotik? Abiotik adalah benda-benda yang bukan termasuk makhluk hidup. Benda-benda yang bukan termasuk makhluk hidup. Matahari bukan makhluk hidup. Awan bukan makhluk hidup. Gunung bukan makhluk hidup. Batu bukan makhluk hidup. Angin, gimana angin? Angin pun termasuk abiotik. Sedangkan biotik yaitu makhluk hidup. Biotik makhluk hidup. Bio itu makhluk, bio itu hidup. Contoh biotik, nih, nila. Tadi contoh biotik udah, nila atau entok. Manusia termasuk biotik. Tumbuhan termasuk biotik. Bahkan ada yang namanya bakteri. Nah, bakteri itu mikroorganisme sangat kecil, termasuk biotik juga. Apalagi yang sekarang ini terkenal dengan istilah COVID-19. Bakteri, ya, bakteri tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Tapi ingat, bakteri COVID tersebut tidak akan mempan bagi orang yang tubuhnya sehat. Makanya pesan saya, jaga kesehatan tubuh Anda dengan cara cuci tangan sesering mungkin, kemudian menggunakan masker. Kenapa? Karena di lingkungan kita itu banyak debu, bahkan banyak bakteri-bakteri tersebut yang berterbangan. Sekali lagi ya, IPA, saya ulang, IPA itu objeknya terbagi dua, ada objek biotik, ada objek abiotik. Sekali lagi, IPA terbagi dua, ada objek biotik, ada objek abiotik. Biotik artinya makhluk hidup, tadi contohnya udah. Terus abiotik contohnya makhluk tak hidup. Oke, perlu diingat objek IPA terbagi dua, ya, biotik sama abiotik. Langsung kita membahas berikutnya pengamatan IPA. Pengamatan. Apa itu pengamatan? Maaf, ini agak lama. Pengamatan adalah proses penyelidikan sesuatu objek. Sekali lagi, pengamatan adalah proses penyelidikan sesuatu objek. Nah, pengamatan ini dapat kita lakukan dengan menggunakan panca indera. Ya, pengamatan dapat kita lakukan dengan menggunakan panca indera dan juga dengan menggunakan alat. Contoh, kita mau mengamati matahari. Kenapa matahari bersinar? Kenapa matahari panas? Ya, kita mau mengamati tumbuhan. Kenapa tumbuhan hijau daunnya berwarna hijau?
kita mau mengamati suara burung. Contohnya dalam kompetisi burung, biasanya para juri itu menilai dari suara burung. Burung tersebut bagus atau tidaknya. Nah, untuk mengetahui pengamatan tersebut menggunakan alat indera yang disebut panca indera. Panca artinya 5, indera itu untuk mengenal benda-benda yang di sekeliling kita. 5 panca indera, yang pertama mata, kemudian telinga, kemudian kulit, kemudian apa tuh? Selain kulit, kemudian pengecap. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Mata, telinga, kulit, pengecap, peraba, termasuk kulit ya. Kulit ini untuk peraba. Ayo, perang satu, siapa? Barangkali ada yang mau menambahkan. Ayo, mata sudah, telinga sudah, kulit sudah, pengecap. Oke, sambil nanti ya, sambil kita ingat-ingat. Contoh sederhana. Kalian mengenal saya. Mungkin saya terkenal di sini ganteng atau wajah saya pendek. Ya, kalian mengenal saya itu dengan menggunakan mata. Mungkin kenal di sini nanti guru-guru lain, wah guru ini orangnya begini, guru ini orangnya begini, bisa melalui mata. Lalu bagaimana kalau mata kita misalnya ada gangguan? Nah, mata kita ada gangguan, kita bisa mengenal dengan telinga. Ya, walaupun tanpa mata kita mengenal sesuatu dengan menggunakan telinga. Contoh, ada orang buta di sebuah kamar. Kemudian orang tersebut sudah mengenal suara saya. Kemudian saya buka pintu. Pintu berbunyi. Reot. Siapa itu? Langsung saya jawab, Opi. Bukan. Langsung saya jawab, saya. Nah, orang tersebut mengenal, oh itu suara Opi. Langsung dia mengatakan, oh Opi. Contoh ya, itu mengenal sesuatu dengan menggunakan telinga. Ada juga mengenal sesuatu dengan menggunakan kulit. Kita mengenal es, rasanya dingin, kita raba dengan kulit. Kita mengenal api atau lain sebagainya, warnanya panas atau hangat dengan menggunakan kulit. Yang berikutnya alat pengenal yaitu pengecap. Apa pengecap itu? Lidah. Kita mengenal sesuatu, cabai rasanya apa? Asin. Maksud cabai asin. Cabai rasanya pedas dengan menggunakan lidah. Terus garam rasanya asin dengan menggunakan lidah. Oke. Yang kelima apa? Yang kelima adalah hidung. Nah, hidung ini alat untuk mengenal rasa bau. Misalnya, parfum ini bau melati. Parfum ini misalnya bau dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi pengamatan dapat dilakukan dengan panca indera, artinya 5 alat mengenal benda-benda yang berada di luar tubuh kita. Selain alat indera, kita juga bisa melakukan pengamatan dengan menggunakan alat bantu. Contoh sederhana, kita
kita mau mengamati harimau yang ada di hutan. Gimana caranya? Apakah harimau kita deketin? Lah, mati kita. Nah, untuk mengenal harimau yang berada di hutan, tingkah lakunya kita amati segalanya itu dengan menggunakan, siapa yang tahu? Dengan menggunakan teropong tentunya, ya. Jadi untuk mengamati benda-benda yang berbahaya, kita bisa lakukan dengan menggunakan teropong. Atau barangkali kita pengen mengamati gunung yang sedang meletus. Nah, ini bisa dapat diamati dengan menggunakan teropong. Tidak mungkin kita mengamati gunung yang sedang meletus kita dekat gitu. Wah, bisa kesiram lahar. Nah, selain itu contoh pengamatan dengan menggunakan alat, kita bisa mengamati berbagai macam bakteri, ya. Untuk melihat berbagai macam bakteri yang sangat kecil, kita menggunakan dengan alat bantu yang namanya mikroskop. Kenal mikroskop? Nanti akan kita pelajarin bentuk-bentuk mikroskop kayak apa, fungsi-fungsi mikroskop seperti apa, bagian-bagian mikroskop seperti apa. Adapun untuk mengetahui misalnya tinggi badan kita berapa meter atau berapa sentimeter atau berapa, kita dengan menggunakan alat bantu. Masa dengan menggunakan panca indera? Tidak mungkin. Untuk mengenal tinggi badan kita dengan menggunakan alat bantu, yaitu dengan menggunakan meteran. Cukup sekian pembahasan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya ulang lagi untuk pelajaran IPA, yaitu objek IPA yang ada di alam ini terbagi dua, yaitu objek biotik. Contoh biotik apa tadi? Biotik itu makhluk hidup, contohnya hewan termasuk makhluk hidup, tumbuhan termasuk makhluk hidup, manusia juga termasuk makhluk hidup. Biotik. Terus contoh abiotik. Abiotik contohnya gunung, pasir, tanah, air, angin, atau udara, matahari. Itu contoh abiotik. Mungkin cukup sekian pada pertemuan pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti akan kita sambung kembali pada tema-tema berikutnya. Saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.